Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rizky Tobianto aka Pak To di Fans Masian ini ya. Dalam dunia, dalam barista. Oke, jadi kita kembali lagi masih bersama dengan Mas Bayu dari Fans Family. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, banget kita nggak ketemu ya Mas ya. Setahun yang lalu. Iya. Ini sebenarnya rumah ta Mas, apa gimana ini konsepnya Mas? Dulu ini garasi Mas. Garasi ya. Jadi pandemi kemarin kita nggak kuat bayar sewa Mas Bro. Makanya ya udahlah. Jadi sebenarnya konsepnya bukan kedai kopi ya. Jadi kalau dulu Fans kan memang ada kedai, ada roastery-nya. Kalau di sini kita sebenarnya fokus di small batch roastery-nya aja. Oke, small batch. Kalau kedai ya adalah 1, 2, 3, 4, 5 table. Oke. Gitu, jadi nggak banyak. Oke, jadi gini Mas, ini kalau saya lihat-lihat ini ya ornamennya ini macam-macam, mulai dari tasting notes, flavor wheel yang versi lama sama yang baru juga ada. Sertifikat, terus sama foto-foto lagi lomba ini. Ini sebenarnya siapa aja sih Mas mereka ini? Kalau foto-foto yang di situ itu foto-foto teman-teman barista kita yang lama yang dulu pernah bantu kita mulai dari awal buka. Oke. Kayak gitu. Kalau sertifikat itu sertifikatnya teman-teman juga mulai dari kompetisi ya mulai Tarkam sampai ada yang region nasional. Di ini ya masih region IBC, ya bukan ya. nasional ya. Kalau nasional ada satu sih. Ya, IBC itu Mas IBC, ya? kita Ya, siapa itu Mas? Taufan Mokoginta kalau itu. Oh ya Mas Taufan? Ya, Taufan Mokoginta. Banyak ya ternyata ya kompetitor yang dicetak dari Fans ini? Lebih tepatnya kita bantu lah, sama-sama membantu. Oke. Kita bantu mereka, mereka bantu kita. Oke. Membantu Fans dari Ya, soundingnya. Namanya makin gede, kompetitornya makin gede juga? Ya, mungkin seperti itu ya. Mereka ikut kompetisi, kita setelahnya kita latihan di sini bareng-bareng, mereka dapat nama, kita ikut nama. Ikut dapat namanya lah. Ikut dapat namanya. Sama-sama lah. Ya. Aji mumpung mungkin ya. Jadi ini budaya yang sebenarnya nggak sengaja Mas. Oke. Mas To, Cak To, Pak To. Ngerti. Jadi dulu itu sebenarnya waktu setelah selesai tutup, itu kan kita ngambil barista baru ya. Barista baru, kita running bareng-bareng, belajar bareng-bareng juga. Habis itu kita nggak sengaja tahu ada kompetisi nasional waktu itu di Surabaya. Di 2000 berapa saya agak lupa ya, di 2000 berapa akhirnya kita mutusin untuk ikut di 2015 di Semarang. Nah waktu kita ikut ya kita nggak ngerti apa yang dinilai, kompetisinya gimana, by YouTube lah semuanya. Nah kadang-kadang kan YouTube itu agak menyesatkan ya. Oke. Jadi ya wis kita ikut, ternyata kita didiskualifikasi karena overtime waktu itu. Sering kali terjadi. Kita taunya 10 menit, ternyata waktunya cuma 8 menit. 8 menit? Iya, jadi salah itu panitianya sih Mas, standar sih. Bener sih. Karena waktu itu kita taunya, oh ternyata di YouTube itu 10 menit. Iya, nah, waktu pas lombanya, kita 9 menit sekian, ada barista kita yang 9 menit sekian. Habis itu kita seneng nih, wah alhamdulillah pokoknya kita main nggak overtime, beres. Yang penting main bagus lah. Ternyata di belakang itu aneh ya. Diskualifikasi tapi kok happy gitu. Ya itu akhirnya dari situ pulang ke Malang itu jadi bahan lucu itu. Nah dari situ kita mutusin kita coba tahun depan gitu. Akhirnya kita coba tahun depan dan alhamdulillah hasilnya baik. Setelah itu kecanduan, ikut kayak gitu. Nah kalau itu dari segi ininya ya, segi kompetisinya. Kalau dari fans sendiri sih kebetulan yang ikut di kita itu kan acak ya Mas, ya lumrahnya kedai kopi ya. Ada yang suka bener-bener suka kopi, ada yang memang dia cari kerja, ya kan. Dan ada beberapa teman-teman yang mungkin hidupnya kurang beruntung. Nah di situ saya selalu ngomong ke mereka, mungkin saya bisa bantu walaupun sedikit di hidup kalian, tapi yang saya tahu cuma di kopi. Kalau seumpama kamu mau belajar di situ, ayo belajar bareng-bareng. Jadi bukan saya yang bikin mereka bisa naik seperti sekarang, tapi ya mereka sendiri. Kita kerjasama lah.
misalnya gitu. Kebetulan saya ada dana dan mereka ada kemauan, kita kolaborasi lah. Oke. Kayak gitu. Nah, secara nggak langsung ternyata nular ke adik-adiknya. Jadi yang adiknya tuh ngelihat, oh Mas itu dulu berhasil lewat kompetisi, aku juga mau belajar dari dia. Jadi membudaya gitu. Nah, secara nggak langsung seperti itu akhirnya. Oke. Kayak gitu. Jadi kompetisi itu nggak bisa kalau kita yang maksa gitu. Bahkan ada loh beberapa barista kita yang keluar gara-gara takut diikutin kompetisi. Why are you running? Why are you running? Jadi itu akhirnya jadi beban mereka, padahal kita juga nggak nyuruh sebenarnya. Iya kan? Jadi Tertekan oleh tekanannya sendiri. iya, ya? tertekan karena ya dia bikin itu sendiri. Kita selalu tanya, kamu mau nggak ikut kompetisi gitu? Bagi beberapa orang mungkin itu kesempatan, tapi bagi beberapa orang juga itu ancaman gitu loh. Takut ya. Akhirnya ya kita balikin lagi ke mereka. Kalau dia mau untuk merubah hidupnya lewat jalan kompetisi ini, kita bantu kayak gitu. Karena kan kompetisi itu adalah sesuatu istilahnya ajang yang bisa bikin kamu benar-benar bisa merubah hidup sebenarnya. Iya. Beberapa orang hidupnya berubah lewat kompetisi. Benar. Iya kan, walaupun nggak semuanya, tapi ada yang bisa berubah sedemikian rupa karena dia memenangkan atau mungkin mengikuti sebuah kompetisi. Atau mungkin cuma juara 3 itu udah berarti banget buat beberapa orang ya kan. Juara berapapun, menang atau kalah itu apa ya istilahnya balik lagi ke orangnya masing-masing lah. Bisa nggak itu ngerubah hidupnya dia? Karena sebenarnya bukan kalau teman saya ini ya, keponakan saya ada yang ikut lomba dulu. Terus Namanya dia, siapa Pak Toh? Lupa Siapa tahu saya ingat. namanya. Lupa saya nama keponakan saya itu ya. Terus sebenarnya yang dia rasakan setelah ikut kompetisi dan waktu itu dia cuma dapat tempat ketiga. Keren tuh. Itu Ganteng masih anaknya. ganteng banget. Itu dia merasakan gini, Pak. Oke, aku nggak dapat uang banyak kok dari sini. Aku nggak dapat apa itu namanya the glory karena aku cuma nomor 3. Tapi yang berubah adalah mindset, attitude. Jadi ketika dia ngebar lagi itu bukan asal-asalan. Dia masa asal-asalan segitu juara 3 itu standarnya. Kayak gitu kan. Terus bagaimana dia bukan masalah orang lain melihat dia, tapi bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Siap. Seperti itu sih. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, kompetisi itu ajang yang bisa menaikkan hidup kita, juga bisa menjerumuskan hidup kita. Kok bisa seperti itu, Mas? Ada namanya apa ya? Star syndrome mungkin ya. Banyak orang yang kejeduk di situ juga. Jadi setelah anggap aja dia bukan siapa-siapa, ikut lomba, dia menang. Setelah dia balik, dia ngerasa bahwa itu aduh, itu yang agak bahaya. Cuman kalau dari yang ponakannya Pak To tadi, sebenarnya gini, saat kita ikut kompetisi kita ngelihat kompetitor dari daerah lain. Iya kan, terutama kita yang di daerah timur ya. Saat kita lihat di barat itu gila banget, mulai dari preparationnya, mainnya itu luar biasa. Dari situ kalau kita ngelihatnya gimana mereka bisa seperti itu tuh bagus. Itu bisa benar-benar membantu kita untuk berkembang. Nah, permasalahan timbul saat kita balik dan kita ngerasa bahwa kita lebih bisa daripada orang di sekitar kita. Itu yang jadi bumerang sih sebenarnya. Iya enggak? Benar. Oh iya. Benar banget. Itu yang agak susah. Ini perbincangan yang sangat menarik ya malam ini. Ternyata banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari bisnis kopi ini ternyata, Mas ya. Betul. Terima kasih, luar biasa sekali perbincangan malam ini. Terima Mas kasih, Bayu. Mas To. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Jangan lupa buat like kalau suka, like juga kalau nggak suka. Terus klik subscribe, nyalain loncengnya biar ada yang ngingetin. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.